Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amran, NIDN 09 15 11 6902. Saya sebagai salah satu dosen pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah praktikum perpajakan sebagai salah satu mata kuliah yang dapat diambil pada semester ganjil atau semester 5 pada saat ini, dengan jumlah SKS 3 SKS, 1 SKS untuk teori, 2 SKS untuk praktikum. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah praktik perpajakan adalah: pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sistem perpajakan dan ketentuan umum dan tata perpajakan. Selanjutnya, mahasiswa dapat membedakan PPh wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya, mahasiswa dapat menjelaskan tarif PTKP untuk orang pribadi. Kemudian, mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan pemungut dan pemotong, serta yang dikecualikan dari pemungutan dan pemotongan. Kemudian, mahasiswa dapat melakukan perhitungan PPh pasal 21 dan melaporkannya ke kantor pajak. Cakupan praktikum pajak ini meliputi: 1. Pajak penghasilan baik untuk pegawai dan non pegawai, kemudian PPN dan PPNBM, kemudian laporan rekonsiliasi fiskal, serta menjalankan program ISPT orang pribadi maupun PPh badan, dan melaporkannya secara online melalui djponline.go.id. Berikut ini materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa, antara lain: pertama, sistem perpajakan Indonesia dan KUHP, kemudian PPh pasal 21 dan software ISPT PPh pasal 21, kemudian PPh pasal 22, 23 dan PPh 4 ayat 2. Agar materi tersampaikan lebih baik, dengan baik, saya mempersiapkan persentase dalam bentuk PPT, kemudian buku ajar atau buku pegangan atau handbook sesuai dengan RPS yang dibuat bersama tim. Dan kegiatan praktikum perpajakan ini akan memberikan aplikasi SPT, kemudian modul untuk menuntun mahasiswa dalam mempelajari praktikum perpajakan menggunakan aplikasi SPT. Untuk sistem pembelajaran di masa pandemi ini, di Universitas Muhammadiyah, khususnya prodi perpajakan, kami melakukan sistem perkuliahan secara hybrid, bisa dilakukan secara luring ataupun dengan daring, dengan menggunakan aplikasi pendukung Zoom, Google Meet ataupun WhatsApp. Sedangkan metode pengumpulan tugas mahasiswa kami menggunakan aplikasi Google Classroom atau menggunakan sistem SIMAK pada prodi akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk metode pengajaran ini ada 3. Yang pertama, metode ceramah dalam penelitian materi. Yang kedua, metode simulasi atau praktikum. Yang ketiga, metode diskusi atau kelompok. Di mana metode ceramah ini saya berikan dengan harapan mahasiswa dapat memahami dan memperoleh materi yang luas, secara luas. Kemudian
dengan metode simulasi atau praktikum, saya berikan aplikasi ISPT dengan tujuan mahasiswa dapat lebih mengembangkan pola pikirnya dalam menghubungkan antara teori dan praktik di lapangan. Kemudian kelompok diskusi, materi diskusi ini saya memberikan studi kasus dalam bidang perpajakan sehingga mahasiswa dapat mendiskusikan dengan tujuan mahasiswa dipercaya dapat mengembangkan ide cemerlangnya dalam mengembangkan pola pikir dan yang kreatif dan aktif. Strategi pembelajaran. Program strategi pembelajaran dengan magang, di mana strategi ini sangat meninjau atas permasalahan yang konkret yang dihadapi dalam dunia kerja yang berkaitan dengan perlakuan perpajakan di dunia kerja. Salah satunya adalah bagaimana membuat laporan ISPT pasal 23 dengan bentuk SPT dan membayar dan melaporkan dalam bentuk online dengan menggunakan aplikasi SPT. Untuk metode penilaian, untuk sistem penilaian aktivitas mahasiswa, nilai tugas mandiri, kemudian UTS atau ujian tengah semester, UAS ujian akhir semester, hingga laporan praktek yang memiliki bobot masing-masing, di mana bobotnya 40% untuk teori dan 60% untuk praktek. Dalam pembelajaran teori, kriteria dan indikator penilaian ini saya dasarkan pada kebenaran penjelasan, kemampuan komunikasi mahasiswa, kerjasama kelompok, dan kebenaran dari tugas yang mereka berikan. Sedangkan untuk penilaian nilai dari praktikum, indikator atau penilaian tersebut, saya lihat dari aktivitas dan keterampilan mahasiswa ketika melakukan praktikum ISPT, yang hasilnya dapat dilihat dari laptop masing-masing mahasiswa. Kemudian hasilnya saya infokan melalui WhatsApp group agar mahasiswa nanti mendapatkan informasi jika ada mahasiswa yang nilainya kurang, sehingga mereka bisa segera melakukan namanya remedial atau perbaikan nilai sesuai jadwal dari prodi akuntansi. Oke, untuk materi selanjutnya saya akan membahas tentang PPh pasal 23 yang menyangkut tentang PPh atas modal, sewa, dan sebagainya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Jadi itu mesti ini adalah saudara mesti ngerti deh ya bagaimana itu persis pasal 21. Jadi jangan belajar pajak cuma enggak tuntas, cuma tahu pasal 21. Ya. Ternyata ada juga pasal 22, 23 dan 24 atau juga ada pasal 26. Ya. Gitu. Sekali lagi saudara ini mesti betul-betul belajar deh, belajar mandi. Kalau memang sebagian saudara dapat dari dosen sedikit ya kan banyak kan sarana pembelajaran, bisa melalui buku ya dan sebagainya ya, bisa melalui Google apakah ya atau gimana. Jadi jangan cuma saudara dapat materi bahwa oh materi yang dikasih dosen itu ya itulah yang mesti pelajari, tidak ya, enggak. Jadi Anda betul-betul secara kelas ini betul-betul memahami bagaimana proses pelaporan pajak ya. Apalagi nanti Anda akan belajar praktik audit. Jadi kalau ada pesan saya, kalau Anda pelajari namanya pajak, kuasai pajak, insya Allah Anda tidak akan susah dapat pekerjaan deh. Insya Allah. Banyak sekali di mana-mana urusan apapun, apakah dia CV, instansi pemerintah, BUMN, semua butuh orang pajak.
Ya, butuh. Ini cuma motivasi deh. Nah, jadi kalian jangan cuma kuliah deh mau kerja di bank. Oh, berapa sih orang bank mau terima menjadi pegawai atau mau jadi ASN pegawai negeri? Oh, berapa sih? Ya, kalau memang Anda mau betul-betul belajarin pajak, insya Allah pekerjaan sangat mudah Anda dapatkan penghasilan. Ya, katakanlah Anda cuma punya klien umpama 20, itu kan lumayan deh, 20 orang kliennya kita ya, umpama ada perusahaan butuh bantu buat laporan pajak. Lumayan kalau 20 orang perusahaan PT, itu kan lumayan. Ada penghasilannya. Daripada Anda ini jadi PNS, ya, nggak kesampaian, ikut tes, yang ikut tes 1.000 orang, yang diterima cuma 2 orang. Gimana caranya? Ya, ya. Inilah mata kuliah yang sangat menjanjikan bidang pekerjaannya, perpajakan. Ya, sangat menjanjikan. Di mana-mana perusahaan ada orang pajaknya. Terus terang, di mana-mana butuh orang pajak. Ya, apalagi kalau nanti saudara menjadi konsultan pajak, itu kan lumayan. Ya, melapor pajak kan lumayan, itu dapat penghasilan. Apalagi sekarang Anda tidak perlu lagi kalau mau melapor pajak ke kantor pajak, tidak perlu lagi deh. Ya, ini saudara selesai di rumah, ada di rumah wifi, ada apa, bisa pajak lebar di situ, lapor di situ. Beda zaman saya dulu. Saya dulu aku kerja di salah satu perusahaan di Makassar. Itu kalau kita setiap tanggal 20 itu sudah antri di kantor pajak. Karena pelaporannya manual, antri kayak orang terima sembako. Ya, antri kita melapor. Sekarang tidak, dengan adanya namanya ISPT apa sebagainya itu gampang. Anda mau membayar pajak gampang. Bisa di rumah aja buka akun, selesai bayar. Melapor gampang. Semua ada anunya. Ada medianya dari kantor pajak, jadi mudah. Ya. Ya. Ini jadi harapan saya begitu pada kelas ini, mudah-mudahan ada yang betul-betul mau berkecimpung dalam bidang pajak, insya Allah ya. Itu. Dan ini profesi yang bagi saya langka. Ya. Bagi saya langka. Masih banyak perusahaan yang butuh orang pajak. Apalagi kalau kita berbicara orang pribadi. Ya. Jadi orang pribadi juga tersebut itu juga wajib namanya melaporkan SPT tahunan pasal SP tahunan namanya PPA orang pribadi. Wajib itu deh. Jadi kalau saudara sudah punya NPWP dan sudah punya penghasilan, dan itu wajib namanya melapor SPT tahunan orang pribadi. PPOP namanya. Itu wajib. Berapa banyak orang yang tidak ngerti itu deh, orang pribadi. Jadi mereka cuma biasa itu minta tolong ke seseorang atau temannya itu. Jadi kalau Anda punya klien umpama 20 kan lumayan. Ya. Apalagi kalau saudara mendapatkan namanya klien PT. Perusahaannya itu kan banyak yang mesti kok ini. Kok bisa melapor PPN-nya, pasal 21-nya, pasal 23-nya itu kan mudah semua. Ya. Begitu. Ada yang mau tanya, Dek? Sebelum kita lanjut. Ya. Saya lanjut dulu ya, supaya ini. Saya lanjut lagi ya. Ini. Yang saya bilang tadi ini final, Dek. Ini langsung dibayarkan saja. Ya. Kalau dia objek PPA final, ya, pasal 4 ayat 2 itu final. Nanti dibayarkan saja. Bukan tidak diaktifir. Ya, ini aktifir. Ya. Begitu. Diaktifir namanya. Dibayarkan menjadi biaya. Ya, beda kalau dia dibayar di muka. Itu mesti nanti bisa nanti dikreditkan, dihabiskan. Sama begini kalau di akuntansi itu ada namanya begini. Ada begini. Anda
sewa kos-kosan, ya 1 tahun. Umpama Anda menyewa di bulan 7, akui deh, ya walaupun dia belum terjadi dalam bentuk uang tunai kas, ya contoh umpama saya bilang tadi sewa. Kalau perusahaan itu biasanya dia pakai sistem accrual basis, ya umpama dia sewa bangunan umpama 1 tahun 12 juta, dia sewa di bulan 7, berarti mesti diakui sebagai sewa dibayar di muka sebesar 12 juta. Tapi di bulan 7 tersebut mesti kita nanya menjurnal penyesuaian biaya sewa pada sewa dibayar di muka. Begitu. Oke, ada mau tanya?